Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan siang hari ini untuk datang ke acara Creators Pre-Love Market powered by Bamet. Terima kasih teman-teman, tepuk tangannya dulu. Dan selamat datang di sesi kedua. Di siang hari ini kita akan membahas from influencer to business owner. Tapi jangan-jangan ini juga bisa berbalik. From business owner to influencer. Nah, kita akan mengundang dua narasumber yang mewakili satu business owner dan satu lagi content creator atau yang sering disebut dengan influencer. Apa sekarang jangan-jangan juga influencernya udah menjadi business owner dan business ownernya juga sudah menjadi influencer. Langsung saja kita undang ke hadapan teman-teman, langsung saja Audi, sahabat saya, dan juga Dianti. Hai. Langsung silakan duduk Audi. Halo. Aku sambil perkenalkan, kenal Audi kita tuh udah lebih dari 10 tahun loh Audi. Audi adalah founder dari Bamelt Health Group Care dan juga Dianti content creator / founder saudari / terus ada tertata ya / banyak-banyak yang lainnya ya. Jadi selamat datang Audi dan Dianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa nyapa dulu nih. Oke, langsung ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ada. Oh, ada. Apa kabar semuanya? Semoga happy dan terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini, ke ground. Kita bisa ngobrol-ngobrol, lalu abis itu bisa belanja di atas. Oke, thank you Audi. Dan Dianti apa kabar sekarang, sibuk apa aja? Baik, alhamdulillah karena lagi sibuk. Apapun yang bisa disibukin deh kerjain. Oke, nah itu dia kuncinya. Apapun yang bisa disibukin sehingga banyak ternyata ya. Kita mau ngebahas tadi pagi di sesi pertama udah membahas tentang content creator tuh gimana memonetisasinya. Jadi bagaimana sih cari uangnya sebagai content creator, itu udah sesi 1. Nah sekarang kita mau ngebahas ternyata setelah jadi content creator banyak yang pengen jadi business owner. Nah ini terbukti sama Dianti yang kecemplung jadi content creator sekarang punya banyak lini bisnis. Dan sekarang juga Audi udah banyak banget diajakin kolaborasi sama teman-teman influencer, sama teman-teman brand untuk menjadi content creator lah, influencer lah, yang berawal dari business owner. Nah, kita ceritain dulu ya awal mula Audi terjun di Bamet dan awal mula Dianti terjun sebagai content creator. Coba dulu, aku. Audi dulu. Kalau aku pribadi itu bersosial media itu awalnya memang karena gemar berbagi itu mungkin ya. Tapi mungkin di saat baru awal-awal ada Instagram itu berbarengan bersamaan dengan aku memulai bisnis Bamet gitu. Jadi dan awalnya pun berbaginya pun sebenarnya niatnya membantu temen gitu, kayak misalnya teman-teman yang punya brand gitu aja. Tapi terus jadinya mungkin ya dilalah karena saling membantu gitu ya, jadinya makin banyak tawarannya. Oh, gitu. Oke, gitu. Jadi karena memang awal mula terjun di sosial medianya karena pas awal mula bangun Bamet ya. Gitu. Kalau dari Dianti sendiri? Kalau dari aku sih sebenarnya memang ini ceritanya agak lucu sih Mbak Ana. Agak lucu ya. Jadi memang waktu itu dulu aku sekolah di suatu sekolah yang cukup, di sekolah itu banyak kalangan orang-orang yang cukup terkenal gitu. Nah, Terkenal karena dianya terkenal atau karena anaknya siapa jadi terkenal? ada yang anaknya siapa jadi terkenal atau misalnya ada beberapa public figure yang sekolah di situ dari kecil gitu ya. Jadi memang dari sekolah aku itu banyak experience atau exposure yang menunjukkan kalau you can be somebody expressively gitu. Jadi kayak benar-benar membebaskan kita buat jadi karakter yang macam-macam gitu kan. Sehingga memang dari dulu selama sekolah itu kita udah sangat dekat dengan experience dunia luar seperti main sosial media atau berbisnis gitu ya. Jadi pengalamannya datang dari situ dan lingkungan di sekolah itu. Makanya mungkin pada saat itu bisa dibilang anak sekolahnya teman-teman aku juga banyak yang kecipratan kali ya sama salah satu figur yang memang bersekolah di situ juga gitu. Mulai viral dan akhirnya kita juga
memanfaatkan momentum itu untuk bisa berbagi di sosmed. Nah, semenjak dari situ mungkin jadi bergelut deh di dunia-dunia content creator gitu. Bikin konten dan segala macam. Dan mulai dari situ opportunity bekerja sama dengan brand. Nah, dari situ jadi kebuka luas. Jadi mungkin aku awalnya tuh dulu menerima endorsement gitu. Akhirnya jadi mempelajari environment kolaborasi itu gitu. Akhirnya jadi tertarik nih jadi punya bisnis sendiri gitu awal Itu mulanya. kira-kira tahun berapa tuh? Itu 2015. Ya, masih 15 tahun aku waktu itu. 2015, 15 tahun. Iya, dan emang pas 2015 itu pihak sekolah juga mendukung ya untuk Iya. anak-anak ekspresif gitu. Betul. Jadi memang dari sekolah mendukung, lingkungan teman-teman sekolah mendukung, pas wave-nya juga sosial media lagi naik gitu Betul. ya. Oke, jadi Seperti itu. dari situ pertama terima endorsement dulu. Waktu di awal tuh endorsement dari brand apa, fashion atau beauty atau apa aja? Waktu itu aku inget banget brand pertama yang endorse aku tuh dia jualan pouch gitu. Jualan pouchnya tuh tapi handmade gitu. Nah, pada saat itu aku tahu beliau yang jualan itu juga seorang desainer baju gitu. Desainer baju. Itu produk pertama aku endorse. Oke, dan dari waktu di endorse itu udah langsung dapat fee tuh atau dikirimin? Enggak dong. Dulu awal-awal kita berawal dari membantu pihak brand buat ya udah sini Kak terima aja barang-barangnya kita bantu promosiin kayak Oke. gitu. Ada prosesnya ya, Mbak. Ada prosesnya sampai akhirnya ternyata bisa nih dapat uang dari sini gitu. Itu apa tuh momentumnya? Apakah karena yang nawarin ternyata brand besar gitu atau enggak ada brand yang aku bayar segini ya gitu. Bener Mbak. Jadi awalnya memang dari brand besar. Jadi dari brand besar itu memang kan kebetulan mamahku juga wanita karir. Jadi memang aku banyak dapat insight dan petuah gitu ya dari mamaku bahwa kalau kita bekerja sama dengan partner seperti ini, dengan company ini, itu sangat worth loh untuk kita bisa mendapatkan payment fee kayak gitu. Jadi pada saat itu diajarin sama mamaku karena ada salah satu brand besar yang ngajak buat mau nggak jadi face of brand untuk brand ini kayak gitu. Nah mulai dari situ deh akhirnya mungkin jadi salah satu momen untuk meningkatkan self value juga ya. Jadi kayak di situ merasanya kayak oke, kayaknya udah bisa nih punya red card dari sekarang gitu. Itu terus mama juga yang bantuin cara bikin red card Iya, gitu ya. jadi mama aku sendiri. Mama itu tapi di bidang apa? Mama aku banker. Banker. Mama oke. aku banker. Itu nggak boleh di spill tuh company-nya. Oh boleh. Wadah, Tapi kan? udah. Oh bukan. Biasanya Bukan. Waktu itu company-nya Nivea waktu itu. Oh, dari Nivea. Oke. Jadi dari situ karena ada tawaran terus kayaknya harus serius nih. Jadi kasih red card yang serius dan ternyata tawarannya bersambut. Seperti itu. Dari situ jadi perbanyak portfolio juga. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin udah mulai dapet trust di situ ya udah dan lebih percaya diri kali ya kayak Dan itu gitu. setelah berapa lama bikin akun? Itu setelah mulai dari 2 tahun mungkin ya Mbak, dari 2015 ke 2017. Oke, Gitu. jadi memang rata-rata untuk kita bangun platform itu sampai benar-benar bisa settle untuk punya sosial media yang bisa berpenghasilan itu di 2 tahun ya. Dan di selama 2 tahun itu berarti tadi masih yang kayak bantu teman, sistemnya endorsement-nya free. Betul. Atau dulu aku inget juga memang dari pihak brand itu biasanya menawarkan. Jadi menawarkan memang udah punya bunch of budget. Jadi dia langsung berikan dan itu biasanya kalau misalnya kita ngerasa oke Kak mau terima boleh dengan segitu biasanya kita terima kayak gitu. Tapi biasanya balik lagi sih kalau emang Kak udah nggak apa-apa nggak usah dibayar kayak gitu. Lihat-lihat kondisi biasanya. Biasanya karena suka produknya. Iya benar kayak gitu. Oke, sekarang dari sisi Audi nih sebagai brand owner, pemilik Bamet. Dan Bamet juga aku ngelihat tumbuh bersama para influencer nggak sih? Iya, mungkin yang yang selevel sama kita maksudnya umurnya ya. Umurnya ya, selevel Satu generasi. Enggak, Sorry. Iya. Boleh nggak diceritain bagaimana Bamet bertumbuh bersama para content creator dan influencer sehingga ini menjadi satu relationship yang baik gitu yang bertumbuh bersama antara content creator dan juga Bamet. Sebenarnya ada cerita lucu tentang ini. Gitu. Awalnya, jadi Bamet itu berdiri di tahun 2010. Dan Bamet tuh
sejak awal tidak pernah punya sosial media. Jadi awalnya tuh nggak diniatin. Nggak diniatin sama sekali. Lalu kita malah dapat saran dari pasien loyal kita yang kebetulan influencer gitu. Dia nyaranin, Mbak Met kok gak punya Instagram sih? Bikin dong gitu. Soalnya aku happy banget di Bamet, aku mau share kegiatan positif di Bamet. Karena menurut aku ini pasti banyak yang pengen ke sini gitu. Terus wah iya juga ya, itu insight yang sangat bagus. Akhirnya kita pelajari tuh, oh gimana sih cara bersosial media melalui Instagram saat itu. Akhirnya kita bikin, itu sekitar 2014-2015 deh kalau nggak salah. Bikin, terus kebetulan pas bikin Instagram itu aku juga undang lah teman-teman dekat aku yang kebetulan kebanyakan influencer juga ya, kayak Mbak Hana salah satunya gitu. Kita undang gitu kan, cobain yuk Bamet di Darmawangsa saat itu ya. Terus alhamdulillah berkenan, ya seiring berjalannya waktu itu bergulir aja gitu ternyata. Terus pada tahu Bamet karena sosial media gitu, itu sangat dampaknya juga besar gitu ya. Tapi ya itu jadinya seiring berjalannya waktu jadi makin banyak. Nah, sampai akhirnya Bamet ngeseriusin, oke deh kayaknya kita harus, karena sekarang lebih rapi ya, warnanya jelas gitu ya. Cara penyampaiannya, informasinya lebih padat lagi ya. Itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kayaknya perlu ada divisi di mana Bamet perlu tim sosial media yang menghandle informasi seputar Bamet gitu. Sampai saat ini pun kita masih terus struggling dan belajar. Jadi intinya dari waktu ke waktu tuh kita mesti agile ya, mesti adaptasi terus sama perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang sudah berbeda, apalagi algoritma Instagram trennya berubah-ubah gitu. Jadi menurut aku sampai detik ini pun kita masih mencari dan belajar gitu, apa sih yang pas nih, kontennya seperti apa sih, walaupun di awal-awal memang yang megang Instagram tuh aku doang sendiri. Oh iya? Iya, gak punya tim. Nih, Audi yang pegang sosmednya. Ada Yasin, ini Yasin suami aku, di sini dia CEO-nya Bamet, jadi boleh bertanya juga. Boleh tukeran-tukeran. Jadi sampai akhirnya sosmednya dipegang sama Audi, itu tahun berapa Audi? Ini buat lebih keras. Oh lebih keras yang ini, oke. Itu 2015. 2015 itu karena kita itu dapat saran insight dari salah satu influencer itu. Ya, sebut. Boleh disebut. Waktu itu yang influencernya itu Ayla Dimitri gitu. Dia happy banget ke Bamet saat itu, terus dia ngasih masukan ke tim, ke manajemen bahwa bikin dong Instagram, nanti aku mau share gitu. Terus akhirnya kita bikin. Saat itu nggak punya tim apa-apa gitu ya, terus ya udah belajar dari situ gimana sih, oh ini posting foto, terus posting ternyata tuh ada copyrightnya juga, karena ya pokoknya sering berjalannya waktu pastilah ada kendala, tapi ya aku jadikan pelajaran gitu. Kayak misalnya pernah soalnya kita posting foto public figure, lagi perawatan. Enggak. Maksudnya tuh waktu itu saat itu kayak sebagai inspirasi bahwa si A ini misalnya minum 8 gelas per hari agar terhidrasi kulitnya gitu. Tapi ternyata dia nggak berkenan gitu. Karena ya izin dulu gitu. Pokoknya terus apapun lah kita jadikan pelajaran. Oh ternyata ada yang namanya ada copyright, kita mesti minta izin kalau memakai nama orang gitu ya. Lalu terus ternyata ada kita belajar tentang color ya kan, color sesuai dengan brand kita punya gitu kan, disesuaikan dengan konten. Terus bagaimana sih caranya supaya konten itu bisa dilihat dicapai sebanyak-banyaknya masyarakat gitu. Oh ternyata kalau konten video itu nggak bisa tuh terlalu lama durasinya karena gampang di skip, jadinya edukasinya tidak sampai ke masyarakat atau ke target market gitu ya kan. Dari situ kita juga belajar juga, oh ternyata memakai influencer, partnership, kolaborasi juga ternyata kita butuh karena memang sejalan dengan visi dan misi Bamet sebagai institusi layanan kesehatan, kita mau mengedukasi atau memberikan pesan kesehatan ke sebanyak-banyaknya masyarakat. Dan melalui influencer atau KOL itu sangat efektif gitu. Jadi kita banyak bikin kerjasama dengan KOL, content creators dan brand-brand
lainnya gitu. Oke gitu. Jadi pelan-pelan semuanya dijajaki sampai akhirnya sekarang punya tim sendiri. Iya, iya. Punya tim sosmed sendiri. Tim sosmed ada. Bukan jadi admin lagi kan? Bukan, alhamdulillah bukan. Sekarang aku udah berhenti jadi mimin. Berhenti jadi mimin terus beralih sekarang juga Audi sering diajakin sebagai influencernya kan? Iya. Berkolaborasi sama Audi. Jadi talent juga. Beberapa Iya. brand juga mengundang Audi jadi talent. Talent fashion show juga gitu ya gitu. Itu kecemplungnya apakah direncanakan atau bagian dari strateginya Bamet gitu? Enggak direncanain sama sekali. Awalnya itu membantu teman yang mempunyai brand gitu kan. Terus dilala ada aja gitu ya tawaran yang masuk kayak, Kak aku boleh nggak kirim produk aku gitu. Nah memang aku sangat milih karena aku pengennya kan, karena aku senang berbagi, aku pastikan produk itu atau jasa layanan tersebut bermanfaat atau cocok sama aku gitu ya. Karena kan pastinya kita kalau mau berbagi yang positif pengennya harusnya jujur ya kan. Jadi yang cocok sama kita baru aku terima. Awalnya dari situ terima gitu, terus tawaran-tawaran yang lain nambah lagi gitu. Ini udah jadi tambahan income juga nggak gitu? Jadi kayak aku mau serius nih di sini ada red cardnya aku nih kalau misalnya mau jadi talent, mau jalan di fashion show, mau ini udah ada red card sendiri atau Audi merasa ini masih bantuin temen lah gitu. Kalau bantuin teman sih masih. As a influencer gitu. As influencer iya. Kalau sampai sekarang membantu teman sih masih ya. Cuma akhirnya aku mempunyai red card iya juga. Akhirnya aku belajar. Ada. Itu juga lucu. Jadi awalnya karena ibu-ibu sekolah aku kan dulu kan sekolahnya anakku di dekat situ ya kan. Jadi awalnya itu temen ibu-ibu sekolah ini dia public figure. Dia itu punya Instagram bio-nya itu kalau business inquiries teleponnya ke sini misalnya. Itu nomor teleponnya dia juga awalnya gitu. Terus akhirnya dia mungkin kelelahan kali ya ngurus sendiri, akhirnya minta tolong sesama ibu-ibu sekolah gitu. Akhirnya ditolong, akhirnya terus gue juga dong, lu bantuin gue deh gitu. Nah dari situ tuh akhirnya belajar, oh ternyata tuh kita lebih enak dan lebih nyaman kalau ada yang handle gitu ya. Kayak misalnya ada jadi negosiasinya dibantu sama ada teman gitu, kayaknya lebih nyaman gitu. Terus nanti dia ngitungin rate card, itu juga untuk menghitung rate card aku nggak ada nilai pasti gitu ya ajaknya bagaimana. Cuma aku waktu itu ngikut aja deh berapa ininya berapa, nggak usah mahal, nggak usah kasihan gitu kan aku, karena mikirnya waktu itu mau ngebantu aja gitu kan. Terus tapi sampai sekarang pun aku ada juga yang nggak aku kasih red card, udah sini gue bantuin gitu. Biasanya itu kayak teman-teman. Biasanya lebih banyak yang kayak gitunya justru ya. Iya, lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau dari Dianti ini gimana ini? Apa karena ya udah deh bantuin teman, kayaknya gue mendingan jadi business owner deh. Kayaknya setelah dirasa-rasa lebih banyak. Ya. Bener apa enggak nih? Income-nya lebih banyak sebagai business owner atau nggak apa-apa jadi content creator? Nah ini apakah si jadi business owner itu adalah gateway-nya Dianti untuk tambal sulam sebagai influencer gitu? Iya benar. Jadi tuh memang selama belum menjadi business owner dulu mungkin ya Kak, flashback waktu masih ibaratnya content creator nih, masih di pay-nya sama teman-teman dari brand lain dan dari brand-brand yang besar juga misalnya kayak gitu. Itu sih kalau bisa dibilang pendapatannya cukup besar dari situ dibanding as a business owner. Cuman tergantung lagi gitu. Business owner ini kan biasanya kalau jalanin bisnis ini biasanya kita bisa sambil memvisikan kan kayak bisnis kita mau diarahin kemana, goalsnya mau apa gitu kan. Apakah memang fokusnya buat ini aja nih, gaining profit terus aja nih kan. Tapi kan sekarang semenjak social media trend itu sangat variatif, sekarang brand itu goalsnya juga udah bukan cuman profit gaining doang gitu, tapi ada yang fokus activation, ada yang fokus branding gitu. Dan dari situ tuh nggak semuanya branding pun kalau menjadi punya bisnis itu branding tuh nggak selalu harus sesuatu yang bertukarnya tuh secara value-nya secara money gitu kan. Kadang branding bisa secara exposure dari sosial medianya gitu kan, antara brand ini dan brand ini berkolaborasi antara ini gitu. Jadi
tergantung lagi gitu, apakah mau lihatnya dari sisi yang mana untuk masalah pendapatan gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau misalnya bisa membandingkan antara menjadi content creator dan jadi business owner, kalau secara pendapatan gitu, sebenarnya mungkin memang bisa dibilang lebih cepat, lebih rapid, lebih banyak menjadi content creator karena usaha yang dilakukan juga akhirnya kita bisa menyesuaikan dengan kita gitu kan, menyesuaikan dengan kita, apa yang dikasih duty-nya dari pihak kolaber, partnership atau brandnya itu gitu. Kita tinggal ngejalanin tugasnya lah nih, kayak ibaratnya dikasih tugas, nih lo kerjain ini ya gitu. Oke, tapi kalau jadi business owner kan kita harus mikirin, ini bener gak ya impactnya kita jualan ini, disukain orang ini, marketnya tepat ini, terus marketingnya seperti ini, kayak gitu kan. Pasti banyak gitu, mungkin challenge-nya berbeda ya. Mungkin kalau Audi income-nya lebih banyak dari bisnis dibandingin dari... Makanya, itu benar. Kalau kata Audi belum bayar gaji karyawan atau banyak dutinya ya kan. Jadi memang balik lagi. Jadi kalau aku itu biasanya melihatnya lebih ke seberapa passionate kita dalam mengerjakan pekerjaannya itu gitu. Biasanya mau pendapatannya nggak seberapa, tapi kalau kita passion banget, impact-nya juga kita dapat, biasanya jalaninnya seneng kayak gitu. Nah, sambil diceritain juga, emang bisnisnya Dianti apa aja sih kesibukannya? Nah, ambil diceritain ya. Oke, boleh. Jadi mungkin buat yang belum tahu gitu, sebenarnya kalau dari aku sendiri, emang aku tuh udah seneng jualan sebenarnya dari SD. Kalau dulu zaman SD di sekolah suka banget jualan apapun yang bisa dijual gitu. Kayak misalnya dulu suka beli perintilan kayak tempat pensil apa, tapi dijualnya di sekolah Kak. Ini salah satu didikan sekolah juga nih? Iya, karena iya di sekolah aku tuh jadi suka ada, kalau dulu zaman SMP ada namanya Friday Market. Jadi di setiap hari Jumat itu, setiap kelas anak-anaknya tuh disuruh bikin suatu usaha ceritanya gitu. Nanti yang beli ya antara kelas-kelas lain atau misalnya kita gedungnya nyambung antara gedung SMP sama gedung SMA. Jadi sekolahku di Global Islamic School dulu di Condet gitu. Nah biasanya yang beli juga kalau nggak ya guru-gurunya, anak SMA-nya gitu. Jadi emang ada acara seperti itu. Jadi memang dari dulu sebenarnya udah jualan dan ternyata menyenangkan, apalagi proses kayak pas menghitung pendapatannya gitu kan, seneng gitu. Akhirnya pas aku mulai masuk SMA, kebetulan sepupu aku itu kuliah di salah satu universitas Prastamulia waktu itu di Prasmul. Jadi di Prasmul ini mengharuskan sepupu aku buat punya bisnis sebagai salah satu tugas akhirnya gitu. Aku diajak lah untuk kayak, Dek bantu dong marketingin misalnya kayak gitu. Karena pada saat itu aku udah menjadi content creator gitu. Jadi ibaratnya mungkin sudah dipercaya, oh punya masa nih untuk membantu menyebarluaskan informasinya. Nah dari situ udah jualan ternyata seneng gitu. Memang kalau ini jebakan kayaknya seneng gitu dari situ. Nah akhirnya mulai dari situ kepikiran buat punya bisnis fashion apparel. Itu yang pertama. Sampai sekarang adanya namanya It's Saudari. It's Saudari. Sebenarnya Saudari sih. It's itu hanya buat nama penyebutan di Instagram. Jadi Saudari itu adalah bisnis pertama ya? Enggak sebenarnya Kak. Jadi tuh aku udah beberapa kali punya bisnis yang baju tuh. Pertama dulu namanya Misty Roses. Nah itu dulu jualannya reseller gitu, reseller baju-baju. Pertama itu. Kedua dulu aku pernah waktu selama kuliah di Jogja diajak partneran sama pihak lain untuk punya brand atas nama sendiri. Jadi itu approach-nya lebih ke figur aku. Makanya pada saat itu brandnya namanya Semi by Dianti. Nah, tapi itu konsepnya konsep consignment gitu. Konsep consignment. Jadi sebenarnya secara ownership nggak fully punya aku. Cuman karena di approach-nya melalui pendekatan figur pada saat itu, jadi memang itu aku jalanin juga. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, aku udah harus pindah ke Jakarta karena itu bisnis base-nya itu di Jogja. Waktu zaman kuliah. Jadi bisnis itu selesai ketika pindah lagi ke Jakarta. Betul gitu. Jadi sebenarnya bukan selesai, tapi ya rebranding dilanjutin sama partner yang memang menjalankan itu, dan aku stepping out dari bisnis itu. Nah, tadi itu yang kedua berarti. Nah, yang ketiga itu sebenarnya adalah bisnis journaling services aku nyebutnya Kak. Ini yang dinamain Tertata Journal. Jadi awal bisnis ini mulai itu adalah karena kegemaran aku dan partner aku suka menulis.
Jadi kita berusaha mencari apa ya yang bisa kita bagikan. Jadi kita ngerasa manfaat dari journaling. Jadi kebetulan partner aku itu seorang psikolog. Jadi dia psikolog dan pada saat itu ceritanya isu-isu kesehatan mental tuh lagi rising. Lagi banyak orang yang merasa terganggu dan segala macam. Pada saat itu aku juga lagi cukup sering mengalami isu-isu yang kayak kurang nyaman gitu kan dan segala macam. Jadi pas menemukan ada sistem journaling ini dari temanku yang psikolog ini, aku jadi merasa sangat terbantu gitu melakukan praktik journaling. Nah, maka dari situ aku ngerasa ini kayak harus dibagiin ke orang deh. Tapi apa yang akhirnya ini juga bisa kita monetisasi gitu kan. Pikirannya gitu ya kan. Wajar dong. Iya dong, harus Iya gitu. Jadinya akhirnya dari situ oke, kita jualan aja nih produk buku jurnal. Jadi kita bikin our own journal book, itu ada gambar dari aku dan partner psikologku itu, kita cetak di buku. Jadi itu buat jadi awalan questionnya untuk journaling. Ternyata banyak dari teman-teman di yang ngikutin Tertata itu, mereka pengen tahu nih caranya journaling gimana sih, kan ada banyak yang belum mulai journaling. Akhirnya produknya bertambah, jadi kita jualan kelas online journaling. Oke, nambah lagi gitu. Itu Source of income. Benar. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah si brand Saudari yang akhirnya aku bangun sama sepupu-sepupu aku. Jualan itu simply sebenarnya jualan baju, fashion apparel, tapi di situ sebenarnya kita juga mau nunjukin touch of sisterhood-nya gitu. Tapi sekarang yang masih aktif tuh Saudari Iya, dan Saudari dan Tertata. Sebenarnya ada satu lagi Kak. Oke, satu lagi ada Satu lagi namanya Lipat-Lipat. Jadi Oh, itu iya. iya, jadi aku punya satu brand yang memang aku tuh punya visi untuk sebenarnya buat memotivasi diri agar mengurangi penggunaan plastik. Kantong plastik. Jadi aku membuat si tas lipat ini gitu. Tapi sekarang belum berjalan karena udah terlalu sibuk ya, kebanyakan kayaknya kan. Tapi kalau sekarang lebih seneng dibilang sebagai content creator atau ya business owner gitu loh. Sebenarnya aku lebih senang dibilang sebagai itu Dianti gitu. Oke, Gitu. itu Dianti yang mungkin bisa dibilang orang kenal tahu deh aku dari content creator, oke, tahu aku jualan atau berbisnis juga oke. Oke. Teman-teman di sini boleh bertanya karena 2 penanya dapat hadiah dari Saudari, Yes. juga voucher Bamet free konsultasi, dan juga satu penanya dapat hadiah dari Hijab Chic plus voucher Bamet, juga bisa bertanya mendapatkan hadiah dari Hijab Chic itu. Nah, Hijab Chic ini bajunya yang aku sama Audi pakai. Cantik sekali. Lucu banget. Jadi yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan, tapi aku satu pertanyaan dulu nih. Karena kalau udah nanya nanti susah di stop. Menurut Audi sama Dianti nih, the future-nya content creator itu seperti apa sih gitu? Dan karena banyak sekarang yang pengen jadi content creator, tapi di tengah-tengah ini tuh harus dikemanain ya gitu. Atau menurut Audi, content creator itu ada harapan karena kita para brand owner sebenarnya butuh mereka gitu. Atau dari sisinya Dianti, the future-nya content creator itu masih cerah nggak sih? Atau karena sekarang semua pengen jadi content creator jadinya udah deh jadi business owner aja gitu. Menurut teman-teman gimana? Aku dulu ya. Kalau menurut aku sih dari Sisi business owner? Dari sisi business owner, content creator itu potensinya akan selalu cerah, selalu baik, baiknya. ya. Dan potensinya tuh unlimited gitu ya. As long as para content creators itu tadi aku bilang agile gitu. Dia selalu mau beradaptasi gitu ya dengan update terbaru, teknologi yang terbaru, platform terbaru, atau update perkembangan tren komunikasi. Setiap zaman kan pasti tren komunikasinya akan berbeda. Cara berkomunikasinya kayak sekarang mungkin ada a day in our life. Dulu kan belum ada. Atau 5 tahun yang lalu belum ada kan a day in our life. Kayak gitu-gitulah maksudnya. Ya intinya itu mau terus agile, adaptasi dengan setiap perkembangan zaman gitu. Oke, jadi akan selalu cerah ya. Akan selalu cerah. Oke, menurut Dianti? Kalau menurut aku, jadi ada beberapa riset yang bilang kalau sebenarnya kita itu punya ketakutan untuk feeling alone gitu kan.
Jadi sebenarnya perasaan yang mungkin manusia bisa merasa nyaman adalah mereka tahu bahwa mereka tidak merasa sendiri. Dan aku yakin kalau misalnya memang banyak dari kita semua sekarang menjadi content creator, itu juga akan bisa menambah wawasan orang lain tentang cerita yang mungkin bisa relate dengan hidupnya. Jadi maksud aku gini, kadang kita nggak tahu seberapa impactful cerita kita, atau misalnya sekarang orang tuh kayaknya lebih pengen tahu kisah hidup orang lain gitu kan, pengen tahu apa sih yang dijalanin, bagaimana sih caranya, kenapa sih dia melakukan itu dan segala macam gitu ya. Tadi jadi aku setuju sama Claudia yang bilang ada tren komunikasi baru, dan melalui content creator ini ada komunikasi antara orang-orang yang mungkin kita nggak kenal tapi memiliki kisah yang sama-sama kita, yang akhirnya bisa jadi inspirasi kayak gitu. Jadi kalau dari aku, masa depan sebagai content creator itu juga nggak akan ada habisnya selama memang kita bisa menciptakan otentik ceritanya sendiri. Gitu sih. Oke, menarik nih ya. Jadi tetap ada ciri khas masing-masing ya. Betul. Jadi sebelum keluar, kenali dulu di dalam ya. Gitu. Mungkin penutupnya nih ya buat teman-teman di sini yang udah datang, terima kasih yang sudah bergelut sebagai content creator. Sekarang lagi menimbang-nimbang kayaknya perlu ada side job lain gitu ya, mau punya bisnis lain. Mungkin ada penutupnya nih, selain tadi menerima resiko, mencintai apa yang kita kerjakan, harus agile juga gitu. Coba dari Audi dan juga dari Dianti sebagai penutup, bagaimana to be influencer dan juga business owner, kayaknya lebih tentang to be the best version of their self juga ya gitu. Selama Audi dan Dianti menjalankan dua peran ini, apa pesan yang pengen Audi sampaikan sehingga lebih menikmati apapun perannya gitu. Kita Dianti dulu. Dari aku, oke. Sebenarnya kalau dari aku yang tadi semua deh kan. Mungkin kalau dari aku untuk menikmati, kan mengetahui bahwa di dunia ini tuh nggak mungkin ada yang apa ya bahasanya selalu seperti itu gitu. Pasti kita tuh changing, kita berubah-berubah karena tren juga berubah gitu. Jadi memahami bahwa sejatinya ya kita manusia itu memang selalu berubah, beradaptasi gitu. Jadi kita harus menjadi orang yang fleksibel menurut aku, karena kita nggak tahu di depan kita akan dapat apa gitu ya, tiba-tiba dikejutkan oleh apa gitu. Makanya dengan fleksibel itu memudahkan kita menjadi orang yang harusnya bisa memanage ekspektasi, karena harusnya apapun pekerjaan yang kita jalani, karena balik lagi itu semua ujung-ujungnya kita mungkin senang, tapi ya kalaupun senang-senangnya lagi hilang kan kita harus memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi memang balik lagi utamanya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi coba sesuaikan kebutuhan diri yang memang bisa kita dapetin dari pekerjaan yang kita cintai. Oke, tepuk tangan. Kebutuhan diri untuk memenuhi, itu apa tadi endingnya? Lupa. Ekspektasi diri ya. Pokoknya memanage ekspektasi, membentuk kebutuhan diri itu yang akhirnya Sesuai yang kita bisa cintai. sesuai yang kita cintai. Oke, sip. Kalau Apalagi dari Audi nih yang Audi, sudah banyak memakan asam garam. kehidupan. Lebih banyak memakan asam garam. Karena lebih tuir ya, Bob, gitu. Tapi kalau dari banyak aku experience. pertama mungkin kenali diri dulu. Apa sih yang kamu cintai gitu? Apa sih yang kamu passion kamu tuh di mana gitu? Kenali diri gitu. Pelihara tadi yang aku bilang, Kak, mesti berani keluar dari zona nyaman. Mesti berani keluar dari zona nyaman, mesti terus pelihara semangat untuk belajar, tapi juga nggak usah muluk-muluk, start from what you have gitu. Mulai dari apa yang kamu punya dulu aja gitu, mulai dari apa yang kamu punya, lalu berani untuk explore diri dan belajar terus gitu. Jadi agile, harus menjadi manusia yang adaptif. Oke, thank you. Sekarang kita mau foto bersama dulu ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kalau gitu saya Hana Farid dari Modestalk, Audi dari Bamet, Dianti dari Saudari undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.